Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Almeida Keadiman. Saya mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo dengan NIM B23061037 kelas 02I. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada masa nifas oleh dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Pelayanan promotif merupakan upaya promosi kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya adalah kelompok orang sehat. Tujuan upaya promotif adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya, kelompok orang sehat meningkat, dan kelompok orang sakit menurun. Bentuk kegiatannya adalah pendidikan kesehatan tentang cara memelihara kesehatan. Pelayanan preventif. Upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit, dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin. Pelayanan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara anal, vaginal, dan oral. IMS ini disebabkan oleh 30 bakteri, virus, parasit, jamur yang berbeda, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejalanya sama sekali. Adapun gejala infeksi menular seksual, yang pertama yaitu keluarnya cairan abnormal pada alat kelamin. Kedua, adanya luka atau kurtil pada alat kelamin. Ketiga, nyeri berkemih dan sering berkemih. Keempat, kemerahan dan gatal pada kelamin. Kelima, perubahan aroma pada kelamin. Dan keenam, nyeri perut dan demam. Kondisi infeksi menular seksual pada ibu menyusui. Nah, yang pertama, jika ibu HIV, maka jangan menyusui karena dapat menularkan virus ke bayi. Kedua, jika ibu menderita chlamydia, gonore, atau HPV atau biasa kita sebut human papillomavirus, maka ibu dapat menyusui. Ketiga, jika ibu mengalami trichomoniasis, maka dianjurkan untuk berobat terlebih dahulu. Kemudian, jika ibu menderita sifilis atau herpes, ibu dapat menyusui selama bayi dan peralatan pompa tidak menyentuh bagian sakit atau luka. Integrasi layanan infeksi menular seksual. Nah, yang pertama, melakukan deteksi dini pada ibu nifas dengan keluhan IMS. Nah, dalam hal ini sebagian besar IMS pada wanita tanpa gejala. Setiap ibu nifas dengan keluhan infeksi menular seksual dilakukan pemeriksaan IMS, dan jika setiap ibu nifas ditemukan gejala IMS, maka dilakukan pengobatan infeksi menular seksual. Integrasi layanan infeksi menular seksual yang kedua, petugas kesehatan melakukan penulisan atau screening untuk mengetahui jenis dan gejala yang dikeluhkan ibu. Nah, hal ini bertujuan agar jenis IMS-nya lebih cepat diketahui. Kemudian, setiap ibu nifas dengan gejala infeksi menular seksual dianjurkan agar membawa pasangannya agar dapat diperiksa infeksi menular seksual. Kemudian yang terakhir, integrasi layanan IMS, yaitu petugas kesehatan melakukan pengobatan pada ibu dan suami. Nah, sebelum pengobatan dilakukan, konseling terlebih dahulu kepada ibu dan suami. Setelah itu menganjurkan selama pengobatan IMS harus dipatuhi. Kemudian cara mencegah infeksi menular seksual. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu kita menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter selama masa nifas dan segera obati jika ditemukan gejala infeksi. Kemudian yang ketiga, edukasi pasangan tentang pentingnya pencegahan infeksi menular seksual. Keempat, menjaga kebersihan area genital.
Ya, itulah tadi pemaparan materi tentang pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.